Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas khusus soal minyak goreng karena ya entah mengapa ya video soal pembuktian minyak goreng jadi bikin mesin bersih itu kok jadi viral ya. Banyak sekali komentarnya kebanyakan ya selalu campuran bimoli, campuran oli mesin dan minyak goreng itu berapa? Banyak yang tanya seperti itu. Jadi penulis selalu jawabnya 10%. Dan nggak lupa juga menyebutkan olinya oli Mesran SAE 40. Kenapa kok Mesran SAE 40? Iya, bukan yang terawet ya. Kalau oli yang termasuk awet dan mudah didapat itu ya Repsol 2050. Nggak bisa nawarkan Castrol GPS karena ya sudah nggak ada. Besok-besok coba oli Esso Pace mungkin ya anu juga ya langka juga. Tapi ya Mesran juga makin langka cari yang DSPBU. Yang lebih banyak di toko spare part. Tapi masalahnya banyak yang palsu. Itu kendalanya. Jadi sulit ya cari Mesran karena ya limitasi DSPBU. Ada yang ngomong sudah nggak produksi, ya moga-moga aja masih ada lah ya. Sayang kalau nggak ada. Terus penulis itu kalau nggak ada Mesran SAE 40, penulis biasanya ngomong Mesran B40. Jadi Mesran SAE 40 yang ada tulisan B di depannya. Dan Meditran S SAE 40. Oh ya, Bro Arya Aksan Arya, Bro Tangan Besi. Itu barusan sharing bahwa Meditran S SAE 40 nggak awet kalau untuk mobil. Dibanding Meditran yang lain ya, entah mengapa. Padahal kalau Mesran B40 bisa awet, padahal harganya hampir sama ya, Mesran B40 dan Meditran. Mesran SAE 40 lebih murah, Mesran B40 lebih mahal kalau nggak salah, lupa penulis. Sudah ada perubahan harga lagi soalnya. Meditran S ya perlu dicoba, Mesran B40 ya perlu dicoba. Cuma penulis ya sudah lupa bedanya rasanya Mesran B40. Jadi nanti ya bakal coba lagi Mesran SAE 40 tanpa minyak goreng, Mesran B40 tanpa minyak goreng, dan Meditran S SAE 40 tanpa minyak goreng. Dilihat nanti yang seawet apa ya. Yang sebelumnya penulis coba Meditran S SAE 40 sebentar ya, karena penulis pakai sebagai selingan. Penulis nggak tahu nih nyobanya kapan. Soalnya mau nyempatkan uji oli bus juga ya, Sinexo, oli Idemitsu juga sekalian. Ya yang jelas oli-oli itu ya ada faktor keunggulan utama mengapa kok penulis rekomendasikan.
karena bahannya grup 1. Karena bahan grup 1 aman terhadap seal, bisa memperbaiki motor-motor yang sekarang rembes, mobil-mobil yang sekarang rembes, yang biasanya rembes lewat CVT, lewat magneto, lewat ya termasuk yang di mobil juga ada seperti itu juga ya, yang seal yang ke alternator, seal yang ke apa AC ya. Apa pompanya AC ya, kompresor AC. Kedengaran nggak suara krik tadi ya. Jadi utamanya itu ya, karena itu meseran atau oli grup 1 yang single grade, harapannya lebih stabil. Kalau yang butuh 20W50, penulis bisanya rekomendasikan meseran ya, meseran super biasanya. Cuma tadi lihat apa jenenge Repsol ya, diberitahu Aden Izat, Bro Aden Izat. Jadi di Repsol MXR3, Repsol 20W50 Jaso MA MXR3 itu ada tulisannya high mileage. Jadi cocok untuk kendaraan yang umur tua. Umur tua itu yang ya puluhan ribu kilometer lebih. Terus di GXR3 juga yang versi PCMU-nya Repsol 20W50 itu juga ada tulisannya high mileage, dan ada penjelasannya juga. Ada penjelasan khusus bahwa olinya akan memperbaiki seal. Jadi sealnya nggak rembes. Jadi ada opsi lain ya. Kalau untuk kendaraan tua, Repsol MXR3. Entah yang tipe lain gimana, penulis masih belum lihat. Biasanya ono produknya Repsol lengkap, tapi kok penulis cari nggak ada. Mungkin harus di Tokopedia mungkin ya. Nanti sih ono lapak sing jualan Repsol lengkap, fotone jelas detail itu ya, sing ono tulisannya. Nanti lah penulis cari, terus tambahkan video ini barangkali. Tapi yang jelas rekomendasi penulis itu lebih ke keamanan seal ya, sama keawetan, sama kehalusan mesin, sama performa. Jadi penulis kasih opsi. Sering-sering opsinya adalah meseran SI40 dan Repsol 20W50. Terus bimolinya Filma. Jadi banyak yang tanya, apa harus bimoli? Enggak ya, enggak. Bisa bimoli, bisa Filma, kunci emas, atau oli-oli lain yang sama dari buatan pabrik tersebut. Barusan juga Bro Aksan Arya nguji Sabrina. Sabrina ini disebut hasilnya lebih baik daripada daripada bimoli atau Filma atau Sunko. Jadi ada catatan waktunya Vios ya. Dia catatan waktu paling kencang itu pakai Sabrina, pakai bimoli nomor 2, terus habis itu nggak pakai campuran apa-apa. Nah, justru pakai Sania ya, itu malah makin lambat. Unik ya, tambah minyak goreng jadi makin lambat. Jadi nggak semua minyak goreng sama. Jadi pakai
Bimoli dan Sungo bisa makin kencang, bikin apa? Bikin licin. Nah, kalau pakai Xania enggak, malah merusak olinya. Kalau penulis sekarang termasuk nekat ya, karena pakai khusus ya, pakai khusus, pakai eh, minyak jagung ya, corn oil. Jadi sekarang penulis pakai KCO, Kie corn oil. Kie itu mungkin merek K ya, penulis baru tahu. Harga 43.500, lebih mahal daripada Bimoli. Tapi karena penulis pakai aditif, pakai sebagai aditif, ya hitungannya sih murah. Aditif 100 liter, 100 mililiter, 1 liter bisa 43.500. Padahal biasanya kalau kita beli aditif berapa harganya? 50 ml kira-kira ya. Terus mulai 35.000 sampai 75.000. Aditif itu segitu harganya. Jadi ya karena penulis ngitungnya pakai aditif, jadi penulis anggap murah lah KCO ini. Efeknya maaf belum tahu. Tadi pertama berangkat mesin seperti drop tenaganya waktu habis idling gitu ya. Entah itu penyakit atau enggak, karena sebelumnya penulis nggak pernah idling manasi mesin. Itu tadi cuma iseng-iseng kok, habis digas nggak mesin mati. Kalau feeling penulis ini apa, pakai KCO ini kayaknya lebih licin ya daripada pakai Bimoli. Efeknya ke oli mesin yang sudah berkurang, kemampuannya juga lebih besar kayaknya. Kalau lihat hasil uji cobanya ya mungkin karena bahan linoleic acidnya lebih banyak. Linoleic acid itu licin kalau di suhu 100 derajat gitu ya. Kalau di suhu 150 derajat yang lebih licin itu stearic acid dan oleic acid. Jadi linoleic acid licinnya itu kalau suhu di bawah 100. Motor penulis suhu ruang olinya berapa? 85 derajat. Jadi termasuk dingin. Jadi ya mungkin itu sebabnya mengapa penulis merasakan lebih halus. Tapi penulis masih belum tahu efek samping lain. Yang jelas power point-nya linoleic acid, power point-nya minyak jagung ya. Penulis lihat ada yang nyebut minus 40 derajat Celcius. Itu sudah lebih bagus daripada kebanyakan oli full sintetik yang ada di pasaran yang power point-nya minus 33 ya. Kita ngomong yang labelnya full sintetik ya, bukan yang berarti PAO ya, tapi kita istilah pasaran nih. Kok jadi bahas itu? Tadi itu bahas mengapa kok 10%. Mengapa 10%? Karena bahan Bimoli itu ada kemungkinan membuat mesin sulit. Ya. Ada kemungkinan membuat mesin sulit. Ini kayaknya lebih kencang sih, tapi lebih lambat dari kemarin. Mungkin karena angin ya, anginnya kencang. Jadi 10% itu adalah kondisi aman. Jadi ada beberapa pemirsa ya yang komentar itu mesinnya gak enak,
Dan ternyata pertama pakai dia 20%. Ada yang di motor PP, ada yang di motor Matic, ada yang sampai 50%. Menurut penulis ya, kalau mau meningkat itu pelan-pelan, 10, 20, 30. Karena apa? Karena minyak goreng itu encer. Karena minyak goreng itu encer, harus pelan-pelan. Karena kalau terlalu banyak, nanti olinya keenceran. Oli kalau terlalu encer, ya performa tetap nggak bisa keluar. Ada keseimbangan antara apa ya, terlalu encer dan terlalu kental. Dan ini beda-beda setiap orang, tergantung cara pakainya bagaimana, tergantung terutama juga dari suhu oli ya. Suhu oli itu terpengaruh pemakaian, terpengaruh jenis motor, terpengaruh jenis modifikasi, terpengaruh sama suhu sekitar, sama suhu lingkungan. Jadi kondisi hujan-hujan beda dengan kondisi siang-siang panas bolong ya. Terus 10% juga untuk mencegah slip coupling ya kalau di motor PP atau motor laki. 20% itu ada yang mengeluh slip yang pas 15 misalnya. Jadi 10% itu tahap aman. Ada juga yang 10% itu slip, ada. Nah, itu dia akhirnya pakai 5%. Jadi 10% ini wes anggap aja 99%-nya aman nggak slip coupling. Jadi yang pertama karena biar nggak terlalu encer, yang kedua biar nggak slip coupling, ada lagi yang ketiga, lunturnya kerak. Jadi penulis ya kalau rekomendasi itu biasanya kalau misalnya olinya oli apa ya, kalau dia tanya pertimbangannya yang paling enak gimana, penulis nyuruhnya nyoba pakai campur bimoli dulu, campur minyak goreng dulu. Jadi minyak gorengnya 10% dan olinya masih tetap oli yang sama. Jadi biasanya kan penulis nyarankan Mesra, nyarankan Repsol 20W50. Nah, ini penulis menyarankan olinya tetap dulu aja. Tetap dulu. Tapi minyak gorengnya 10%. Mengapa seperti itu? Karena untuk jaga-jaga. Jaga-jaga karena penulis takut rontokan keraknya terlalu parah. Jadi penulis kan nggak tahu kondisi mobil atau motor dari pemirsa itu bagaimana. Nggak tahu oli sebelumnya itu apa. Nah, takutnya oli sebelumnya itu menimbulkan banyak kerak, menimbulkan banyak kotoran-kotoran yang lengket ke mesin. Mungkin ada yang ngomong, oh ini olinya full sintetis, mesin bisa bersih. Tapi ya lihat aja lah, kalau mobil lebih gampang diintip dari lubang pengisian oli. Kalau yang kelihatan warnanya coklat, warnanya kuning, apalagi sampai hitam, nah itu udah ciri ada kerak yang nempel di mesin. Kalau pakai bimoli dan pakai campuran mesran, cepet turun. Cepet itu maksudnya dalam hitungan 1000 km. Ada yang kalau Bro Aksanaria, Butang Besi ngomongnya 500 km ya bahkan. Jadi 1000 atau 500 km keraknya itu turun. Padahal kan kerak di mesin itu bisa banyak ya. Volumenya bisa ya nyaingi olinya ya. Karena ruang oli kan banyak, besar ya.
kalau mobil ya terutama. Nah, kalau rontok semua, ya pastinya akan berubah sifat oli yang sedang dipakai. Katanya kalau Bro Aksanarya sampai harus ganti filter segala, karena filter katanya jadi buntu, jadi ketembus. Jadi se-ekstrim itu pembersihan mesran dan bimoli. Jadi untuk jaga-jaga, untuk pelan-pelan, olinya tetap, tapi pakai bimoli dulu. Ya tentu masa pakainya jangan sama ya, kalau bisa lebih pendek lah. Kalau tahu olinya di tren jadi hitam banget, ya harus diperpendek ya ganti olinya. Jangan nuruti bengkel. Nanti sekali, dua kali, habis itu baru pakai mesran. Atau pakai Repsol boleh ya. Karena kan Repsol juga aman terhadap siu. Pakai Repsol boleh. Oh ya, ingin nunjukkan suara mesin ya. Nggak ada kendaraan lain. Moga-moga dengar suara monitor penulis masih lebih senyap. Kemarin lebih berisik dari ini, tapi nggak begitu beda jauh lah sih sebenarnya. Jadi wes ya, kayaknya itu aja ya. Ada 3 penyebab mengapa kok awalnya 10%. Biar nggak terlalu keenceran, bertahap aja bikin makin encernya. Kalau oli terlalu kental kan cuma berat tok ya tarikannya. Terus yang berikutnya adalah biar nggak selip kopling. Jadi untuk tahu batas amannya gimana. Yang ketiga adalah keraknya biar nggak cepat jatuh. Wes lah itu. Wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.